Halo semua, ketemu lagi di video pembelajaran untuk mata pelajaran kepariwisataan. Nah, video kita kali ini adalah part 2 dari bab 1 industri pariwisata. Nah, kita ulas kembali peta konsep dari bab 1 industri pariwisata. Peta konsep industri pariwisata antara lain: yang pertama, pengertian industri pariwisata; yang kedua, skema industri pariwisata; dan yang ketiga, komponen pariwisata. Di minggu yang lalu kita sudah bahas poin 1 dan poin 2 ya. Di video ini kita akan bahas tentang komponen pariwisata. Nah, sebelumnya kita ulas kembali yuk materi kita di video minggu yang lalu. Masih ingat apa itu pengertian industri pariwisata? Nah, kalau kita simpulkan, industri pariwisata itu adalah industri yang mempunyai hubungan dengan beberapa bidang usaha lainnya yang menyediakan kebutuhan wisatawan saat melakukan perjalanan wisata dari dia berangkat sampai kembali ke tempat asalnya. Nah, lalu berbicara mengenai dunia pariwisata, kita akan mengenal istilah hospitality industry. Nah, apa hospitality industry itu? Ada yang masih ingat? Jadi, hospitality industry itu berarti bahwa jasa industri pariwisata sangat membutuhkan keramah tamahan, pelayanan, dan hiburan untuk wisatawannya. Selain itu, istilah yang juga kita sering dengar dengan hubungannya dunia pariwisata yaitu unsmoked industry. Jadi, dunia pariwisata dikatakan unsmoked industry karena industri pariwisata itu tidak membutuhkan mesin dan bahan baku, tetapi membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus dalam menciptakan suatu produk atau jasa untuk dinikmati wisatawan. Nah, masih ingat juga skema industri pariwisata? Nah, ini gambarnya. Jadi ada lodging operation, ada layanan transportasi, ada food and beverage operation, toko retail, dan aktivitas. Karena di video yang kemarin kualitas teksnya sedikit tidak bisa dilihat, maka saya bayangkan kembali. Semoga ini bisa terlihat lebih jelas dari video yang kemarin ya. Nah, berikutnya juga skema industri pariwisata. Saya harap tulisan ini juga lebih mudah dibaca dari yang di video pertama ya. Jadi ada accommodation, transportation, attraction, lalu private sector, dan public sector. Berikutnya kita masuk ke peta konsep ketiga, yaitu komponen pariwisata. Industri pariwisata selalu melibatkan 5 komponen pariwisata yang biasa disebut dengan 5A. Antara lain ada aksesibilitas, kemudian ada akomodasi, lalu ada atraksi, kemudian yang keempat ada aktivitas, dan selanjutnya yang terakhir adalah amenitas. Komponen pariwisata aksesibilitas. Jadi apa sih aksesibilitas itu? Aksesibilitas adalah sarana dan prasarana penghubung agar wisatawan dapat mencapai satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Nah, aksesibilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, prasarana jalan, lalu media komunikasi, dan yang ketiga, sarana transportasi. Untuk prasarana jalan atau perhubungan dikelompokkan ke dalam 3 bagian atau 3 kelompok. Yang pertama darat, kemudian ada air, lalu ada udara. Kemudian sarana transportasi juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Kemudian media komunikasi, yang pertama adalah media cetak. Kemudian berikutnya
media elektronik. Kemudian komponen pariwisata selanjutnya adalah akomodasi. Ayo, siapa yang tahu akomodasi itu apa? Jadi, akomodasi adalah sarana penginapan yang tersedia di suatu daerah tujuan wisata. Contohnya hotel atau motel, kemudian resort, atau bisa juga dalam bentuk guest house. Komponen pariwisata yang berikutnya adalah atraksi. Jadi, atraksi merupakan segala sesuatu yang memiliki daya tarik sehingga orang atau wisatawan ingin menikmatinya. Nah, atraksi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, side attraction, dan yang kedua adalah event attraction. Side attraction adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik dan berhubungan dengan alam. Contohnya pantai atau gunung atau pemandangan yang lain ya. Nah, bisa juga situs budaya atau cagar budaya. Berikutnya event attraction. Apa bedanya? Kalau event attraction berhubungan dengan pameran seperti tarian, upacara adat. Nah, seperti di gambar ini adalah upacara Kasodo di Tengger. Nah, dan yang berikutnya adalah tari barong di Bali, dan bisa juga dalam bentuk pameran lukisan. Komponen pariwisata berikutnya adalah aktivitas. Apa sih aktivitas itu? Nah, aktivitas adalah kegiatan wisatawan yang dilakukan di destinasi pariwisata. Contohnya hiking atau mendaki, kemudian diving, menyelam, lalu bisa juga shopping. Nah, camping juga bisa ya. Kemudian hanya sekedar untuk selfie itu juga merupakan aktivitas. Nah, komponen pariwisata yang terakhir adalah amenitas. Apa itu amenitas? Amenitas merupakan fasilitas penunjang yang dimiliki tempat wisata. Contohnya tempat ibadah atau toko souvenir. Kemudian bisa juga tempat makan atau restoran. Kemudian bisa juga fasilitas olahraga. Itu juga contoh dari amenitas. Nah, sekian materi kita di bab 1. Sampai ketemu di next video. Semoga video ini bisa membantu dan memperjelas kalian